Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi di channel YouTube Mama Jorel. Halo teman-teman, sudah siap tempurkah hari ini? Nah, ini itu jam 3 kurang 10 pagi. Jadi masih dini hari ya, belum pagi ya teman-teman. Jadi aku ini mau tempur kembali buat menyelesaikan pesanan catering. Jadi ini pertama aku mau siapkan untuk tempe dan tahu goreng. Jadi tempe dan tahu setelah aku potong-potong ini aku rendam dengan bumbu. Jadi biar meresap bumbunya ke dalam tempe, baru nanti aku goreng. Berikut aku mau buat garnisnya terlebih dahulu. Jadi garnis itu kalau dibuat agak lama, kemudian direndam ke dalam air, nanti hasilnya lebih cantik teman-teman. Jadi nanti lebih merekah gitu. Nah, ini aku pakai wortel sama ketimun aja. Wortel aku buat bunga-bunga kecil yang simple aja teman-teman. Jadi seperti ini. Kalau untuk garnish aku biasanya pakai pisau yang kecil dan tajam ini. Nanti untuk merapikannya biasanya aku pakai gunting, kalau enggak tetap pakai pisau kecil ini. Jadi biasanya kalau kecil ini sayatannya lebih tipis. Sebenarnya aku tuh pengen belajar buat garnish yang lebih detail lagi, lebih wah lagi teman-teman. Cuman kadang waktunya nggak ada ya, atau kadang kalau ada pesanan karena tidak ada asisten makanya semua harus buat sendiri. Rasanya sedikit repot kalau buat garnish yang sedikit jelimet, yang sedikit rumit gitu, mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Untuk ketimunnya aku bentuk lancip-lancip seperti ini teman-teman. Jadi ini tuh sebenarnya mudah banget, pasti teman-teman juga bisa. Nah, biasanya pinggirnya aku sayat-sayat tipis gini. Nanti jika direndam di dalam air biasanya merekah. Berikut aku mau buat nasinya. Jadi nasi tumpeng ini nanti pakai nasi gurih atau nasi uduk. Nah, karena untuk tumpeng makanya ini aku campur dengan ketan. Jadi misalnya beras 1 kilo aku pakai 250 gram ketan. Ketan ini fungsinya sebagai pelengket. Jadi saat dicetak nanti nasinya nggak ambiar teman-teman. Jadi nasinya tetap bagus dicetak. Untuk masak nasinya aku tetap pakai rice cooker teman-teman. Jadi kalau pakai kompor itu kan harus ngaron dan agak repot ya. Makanya kalau pakai rice cooker tinggal tancap, nanti bisa menyelesaikan pekerjaan yang lain. Apalagi ini aku hanya butuh 2,5 kilo nasi aja. Jadi nanti aku masak dengan menggunakan 2 rice cooker. Untuk bumbunya ini aku pakai laos, batang serai, keduanya sudah aku geprek terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu 3 lembar daun pandan yang sudah aku potong-potong seperti ini. Kemudian aku tambahkan garam. Untuk balance rasa aku tambahkan gula pasir, juga penyedap rasa atau chicken powder. Lanjut aku pakai 2 bungkus santan kara. Untuk air menyesuaikan berasnya ya teman-teman, soalnya setiap beras kan takaran airnya beda-beda. Ini kemudian aku aduk-aduk agar bumbu-bumbunya larut dan merata. Lanjut aku masak di rice cooker. Oh iya teman-teman, sampai kelupaan sama daun salamnya. Ini aku tambahkan 5 lembar daun salam. Berikutnya aku mau buat sambal urapnya. Jadi ini aku pakai cabai, cabainya opsional ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman kepengen pedas juga lumayan agak banyak.
Ini cabenya aku rebus terlebih dahulu, jadi biar nanti warnanya merah cantik. Kemudian aku tambahkan terasi, bawang putih, juga kencur. Jadi kencurnya ini pakai lumayan banyak biar aroma dan rasanya sedap. Jadi kira-kira 3 ruas jari teman-teman. Kemudian tambahkan 1 sendok makan gula jawa yang sudah disisir. Jadi nanti saat blender biar tidak berat. Tambah 2 lembar daun jeruk. Ini aku menghaluskannya pakai blender ya teman-teman. Jadi mau pilih praktisnya aja karena dikejar waktu juga. Kalau teman-teman kepengen lebih mantep pakai ulekan, pakai cobek gitu juga tidak masalah. Lalu ini aku tambahkan garam, penyedap rasa, juga sedikit gula pasir. Kemudian aku tambahkan minyak goreng sedikit untuk membantu saat pemblenderannya. Lanjut, ini aku mau mencampur sambal yang sudah aku blender ke dalam kelapa parut. Jadi ini aku pakai 1 buah kelapa yang ukuran besar dan dipilih kelapa yang muda ya teman-teman. Nah, ini aku campur menggunakan tangan saja karena lebih enak kalau pakai tangan. Tapi sebelumnya cuci tangan dulu. Kemudian tambahkan daun jeruk. Ini aku pakai 5 lembar daun jeruk tapi sudah aku sobek-sobek. Nah, ini dicampur sampai merata. Ini sebelum dikukus dikoreksi rasa dulu. Jadi kalau kurang apa bisa ditambahkan, kemudian dicampur lagi. Nah, ini sambal urap siap dikukus. 1 kompor untuk mengkukus, 1 kompor lainnya ini aku sudah mulai menggoreng tempe. Jadi tempe dan tahu ini aku kasih bumbu dari sisa ungkepan ayam teman-teman. Jadi eman-eman kalau dibuang masih bisa dimanfaatkan. Sedangkan di kompor lain aku ini mulai merebus sayurannya. Dan kalau aku merebus sayuran itu aku tambahkan sedikit garam. Jadi sayurannya nanti rasanya lebih gurih. Nah, jika aku ada pesanan seperti ini biasanya pakai 2 kompor. Jadi 1 kompor 2 tungku dan 1 kompor 1 tungku. Jadi biar cepat selesai, ketiga tungku aku pergunakan semua. Nah, untuk bayamnya aku biasanya setelah angkat dari rebusan aku masukkan ke dalam air dengan suhu normal. Jadi nanti bayamnya masih hijau royo-royo. Sedangkan untuk tauge, setelah air mendidih aku masukkan taugenya lalu langsung aku matikan kompornya. Kemudian tauge aku tiriskan. Nah, setelah menggoreng selesai, ini aku mau mulai mendadar telur. Jadi ini hanya aku kasih bumbu, garam, lada, sama sedikit penyedap rasa. Untuk takaran telur biasanya 1 telur aku pergunakan untuk 2 porsi. Nah, ini aku kocok lepas, kemudian aku dadar menggunakan wajan anti lengket. Untuk minyaknya biasanya aku oles-oles dengan tisu saja. Jadi tisu aku celupkan ke dalam minyak, baru aku oles-oles ke wajannya. Nah, ini aku ambil telurnya 1 centong sayur, kemudian aku ratakan seperti ini. Setelah pinggir-pinggirnya kering berarti sudah matang. Kemudian telurnya aku iris tipis-tipis. Untuk alas tumpengnya aku menggunakan tampah, kemudian dengan daun yang dibentuk dengan kuku macan seperti ini. Nah, ini aku dibantu oleh suamiku sementara aku mau mencetak tumpengnya. Jadi untuk mencetak tumpeng itu nasi harus benar-benar panas teman-teman. Jadi kalau nasi sudah tidak panas susah untuk dicetak. Nah, ini aku menggunakan serbet ya teman-teman. Soalnya kalau tidak menggunakan serbet itu panas sekali, jadi hati-hati ya. Nah, untuk mencetaknya jika nasi sudah penuh dicetakan harus segera dilepaskan. Soalnya jika lama di dalam cetakan nanti saat kita melepaskan hasilnya jadi kurang bagus.
Untuk menghias tumpeng biasanya aku pakai pita seperti ini teman-teman. Jadi maaf ya teman-teman kalau videonya ngeloncat-ngeloncat atau beberapa yang gak kesut. Soalnya ini memoriku pas penuh dan juga baterai low. Dan juga aku tuh lagi mengejar waktu teman-teman. Jadi tumpeng ini tuh harus segera dikirim jam setengah 10 pagi. Nah ini aku mulai menata lauk-lauknya dan sayur-sayurannya. Jadi untuk tumpeng ini pinggirnya aku kasih daun selada teman-teman, biar tambah cantik. Dan maaf ya teman-teman kalau aku nggak pakai sarung tangan, tapi ini dijamin higienis. Aku sudah cuci tangan sebelumnya. Soalnya kalau pakai sarung tangan tuh rasanya ribet teman-teman. Untuk menempelkan garnish di tumpeng biasanya aku pakai bantuan tusuk gigi seperti ini teman-teman. Jadi biar garnishnya nggak gampang lepas. Tumpeng seperti ini bisa untuk 20 sampai 25 porsi teman-teman. Tapi tidak semua bahan atau lauk aku masukkan ke dalam tampah ini. Sisanya aku packing dengan twin ball. Soalnya semua jika masuk ke sini tampahnya nggak kuat teman-teman. Nah ini tumpengnya sudah jadi dan siap kirim. Ini aku akan kasih tutup dengan plastik parcel. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videonya sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga bermanfaat.